wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kuni Bariloh, calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Yeni, Ibu Guru kelas 4 dari SDN Erlangga 1 Surabaya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Kuni. Apa kabar nih Bu Yeni? Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu Yeni ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yeni di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Oke. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu Yeni untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Seperti itu Bu Yeni. Baik Bu Kuni. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Yeni yang akan saya sampaikan. Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu capai di kelas nanti? Oke. Di sini nanti tujuan pembelajaran waktu saya diobservasi sama Bu Kuni nanti saya akan peserta dini ini akan saya berikan sebuah materi tentang macam-macam gaya ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak bisa memahami gaya-gaya apa saja yang untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya gaya pegas, gaya otot, atau gaya gravitasi. Jadi nanti anak-anak akan lebih paham lagi tentang kegunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi nanti anak-anak akan belajar tentang macam-macam gaya yang seperti Bu Yeni sebutkan tadi, ada gaya pegas, otot, gravitasi, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu Yeni. Oke, itu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yeni capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan yang akan saya capai untuk proses pembelajaran nanti, peserta didik ini supaya mampu dan mencari informasi tentang macam-macam gaya. Jadi anak-anak nanti bisa mencari informasi di buku pembelajaran bisa, atau juga nanti akan saya sampaikan juga melalui media pembelajaran yang lain, misalnya kayak PPT gitu, nanti akan saya juga berikan seperti itu. Jadi diharapkan anak-anak nanti mampu mencari informasi sendiri ya Ibu Yeni ya tentang macam-macam gaya itu dan kehidupan bagaimana cara kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ini. Oke. Nah saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metodenya Bu. Iya, di sini nanti untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi PBL atau Problem Based Learning, dan juga pembelajaran berdiferensiasi juga di situ. Jadi nanti ada anak-anak yang berkelompok. Nanti ada 3 kelompok di sini untuk yang audio, visual, dan kinestetik ya. Jadi untuk yang audio nanti saya akan memberikan sebuah video. Kalau yang visualnya nanti akan ada sebuah kartu ya, nanti saya buat kartu untuk anak-anak tentang macam-macam gaya. Dan untuk kinestetiknya nanti tentang saya mempunyai media pembelajaran juga. Jadi di situ anak-anak langsung terjun langsung dengan media yang saya berikan nanti. Jadi yang digunakan oleh Bu Yeni adalah tadi PBL ya, Problem Based Learning, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana audio nanti ada video yang sudah disiapkan Bu Yeni, dan juga ada yang visual menggunakan kartu-kartu, dan juga media yang lain untuk anak-anak yang kinestetik. Seperti itu ya Bu Yeni. Oke.
Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi tersebut. Kemudian, nah bagaimana nih media pembelajaran yang akan Bu Yeni gunakan? Sudah disebutkan tadi, mungkin ada tambahan yang lain. Iya, nanti medianya yang tadi sudah saya sebutkan yaitu dengan PPT. Nanti saya akan memberikan informasi kepada anak-anak. PPT-nya itu tentang mulai gaya gesek, gaya gravitasi dan sebagainya. Dan juga ada LKPD, nanti setiap kelompok nanti akan saya berikan ke LKPD juga. Setelah itu nanti anak-anak akan berdiskusi di depan, ya di depan kelas, perwakilan dari kelompok masing-masing dari LKPD tersebut apa sih yang akan anak-anak dapatkan setelah mereka kerja kelompok tadi, berdiskusi tadi, disampaikan dalam presentasi nanti di depan, seperti itu. Gitu. Jadi ada media PPT yang sudah disiapkan Bu Yeni untuk anak-anak membaca macam-macam gerak dari PPT tersebut, dan juga sudah disediakan LKPD. juga. Dan yang pasti mereka nanti setelah diskusi akan ada presentasi seperti itu ya Bu Yeni ya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Besok Bu Kuni bisa ya. Besok ya. Ya. Saya besok bisa jam pertama Bu Kuni. Jam pertama, Jadi jam berapa jam itu Bu 7 Yeni? sampai jam setengah 9. Oke, jadi besok saya akan mengunjungi kelasnya Bu Yeni di jam 7 sampai di jam setengah 9 seperti itu ya. Iya, betul. Saya akan ke kelas Bu Yeni, saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika saya observasi, begitu ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi itu nanti kita adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, Bu Yeni ya. Begitu. Baik. Sebelum kita akhiri percakapan ini nih Bu Yeni, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini nih Bu Yeni? Ya, ini jadi saya dari hasil percakapan ini saya memiliki gambaran untuk mengenai pembelajarannya nanti itu di kelas. Saya akan memberikan metode-metode yang bagaimana atau memberikan media-media pembelajaran yang bervariasi pastinya supaya anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Jadi sudah ada bayangan ya Bu Yeni ya, gambaran ya pastinya. Baik Bu Yeni, terima kasih atas waktunya Bu Yeni sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Bu Yeni ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dipimpin oleh kepala kelas kita. Silakan Mbak Priya maju ke depan untuk memimpin. Berdiri dan siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terima kasih Mbak Priya. Dilanjutkan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Nafisa memimpin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merdeka!
di depan kalian ini. Sudah belajar tentang gaya di rumah? Ada yang tahu gaya itu apa aja sih? Betul sekali, kalian sudah memahami tentang gaya. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang gaya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ya, gaya. Pengertian gaya di sini anak-anak ya, bisa kalian perhatikan gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Ya, jadi itu akan menimbulkan gaya. Nah, di sini juga ada hubungan gaya dan gerak. Ya, hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Apa sifat-sifat gaya yang pertama? Betul sekali, sifat-sifat gaya di sini ada 5 ya. Kemudian macam-macam gaya yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada gaya otot, ada gaya magnet. Nah, di sini kalau gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Misalnya kalian mendorong meja, betul sekali, atau mendorong lemari itu membutuhkan gayanya gaya apa? Betul sekali. Kemudian ada gaya magnet. Siapa yang punya magnet di rumah? Ya, magnet di rumah ya. Kalau magnet di rumah, jadi bendanya ini kalau dengan magnet ini bisa menempel jenis benda tertentu. Ya, magnet itu bisa menempel. Sifat-sifat magnet di sini kalian bisa lihat. Yang pertama apa? Magnet bisa dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kalau magnetnya kutub yang tidak senama akan menolak dan kutub yang senama akan tarik menarik. Jadi kalau utara dan utara dia akan menolak, utara dan selatan dia akan tarik menarik. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah contoh sifat-sifat magnet ya di sini. Kalau magnet yang bisa menarik benda itu tertentu ya. Sini ada sejenis inting. Nah, kalau kayu ini bisa pendam kayu? Bisa, betul. Ini jenis magnetnya ya. Seperti ini. Kalau utara selatan bisa tarik menarik. Kalau utara atau selatan dia akan menolak. Selanjutnya, nah ini praktekkan ya. Ini mengandung besi. Jadi magnetnya bisa menarik. Medan magnet. Gaya listrik. Ya, gaya listrik statis bisa dicontohkan seperti ini. Kamu pernah percobaan dari penggaris plastik. Kamu gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kamu buat potongan kertas seperti ini. Setelah kamu gosokkan, kamu tempelkan. Ya, tertarik enggak? Tarik ya, nanti dicoba ya, kita akan praktek sama-sama. Oke. Nah, selain itu ada gaya gravitasi. Siapa yang pernah kejatuhan 2 apel seperti gambar di sini? Oh enggak ya. Ya, ini pastinya kalau gaya gravitasi bukan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Jadi kalau kamu pernah main bola, kalau kamu melempar ke atas, apakah bola tersebut akan di atas terus? Nanti bola tersebut akan turun ke bawah. Karena ada gaya gravitasi, betul sekali ya. Oke, ya ini ada gaya gesek juga ya, yang kalian tadi sudah praktekkan tentang mendorong tadi ya. Kemudian ada gaya pegas. Nah, seperti sini. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Ini ada contohnya. Karet pada ketapel yang ditarik. Punya ketapel? Punya ini, tahu busur panah? Termasuk gaya apa? Pegas. Ini ya. Ini ada pengaruhnya
gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh-contoh yang tadi juga dijelaskan seperti gaya magnet, gaya listrik, atau gaya gravitasi. Nah, nanti akan ada pertanyaan dari saya tiap-tiap kelompok, yaitu kelompoknya yang di sini yaitu kelompok yang sudah saya bagi ya. Di sini kelompok visual ya. Terus kemudian di sebelah sana yaitu kelompok audio. Dan di sebelah sini yaitu kelompok kinestetik. Nanti akan ada saya berikan media-media yang berbeda di setiap kelompok. Kalian sudah siap anak-anak? Apakah ada pertanyaan dari yang sudah saya jelaskan nanti? Oh tidak, baik sekali ya. Sebelum saya memberikan tugas, kalian tahu saya membawa apa ini? Kita bermain bola. Oh coba lagi. Oke, kalau saya begini, ini termasuk gaya apa? Gaya gravitasi. Kalau saya ya, ini termasuk gaya apa ini? Karena saya menendang bola itu tadi saya lempar bola, artinya bola akan turun ke bawah, yaitu menggunakan gaya gravitasi. Oke, selanjutnya sebelum kita ke tugas, kita ice breaking dulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi hari ini. Silakan Mbak Sofia untuk ice breaking bersama saya di sini. Ini Mbak Sofia akan tepuk apa Mbak Sofia ice breakingnya? Tepuk macam-macam gaya. Oke, kalian sudah siap anak-anak? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Macam-macam gaya. Gaya otak, gaya besek, gaya magnet, gaya kertas, gaya listrik, gravitasi, gaya Oke, sekali lagi boleh? Sekali lagi. Tepuk macam-macam gaya. gaya otak, gaya besek, gaya magnet, gaya kertas, gaya listrik, gravitasi, Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih ya. Oke, saya akan membagikan dulu. Setiap kelompok akan berbeda untuk media pembelajarannya. Untuk kelompok kinestetik di sini sudah ada medianya ya. Nanti kalian bisa melihat sendiri dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini silakan untuk kelompok kinestetik. Untuk kelompok visual, di sini ada kartu, pakai macam-macam gambar dan apa saja yang akan di sini ya. Silakan ya. Kelompok visual. Dan kelompok audio, kelompok audio saya akan memberikan sebuah pembelajaran. Ya, di sini saya ambil dari YouTube, nanti kalian bisa melihat di sini. Oke? Ya. Setelah sampai videonya, saya akan memberikan gambaran untuk kalian mengerjakan tugasnya nanti, yaitu sebuah dan macam-macam gaya. Oke, anak-anak, kalian sudah siap? Oke, silakan mengerjakan.
Bagaimana untuk tugasnya kelompok kalian? Untuk kelompok kinestetik sudah? Kelompok audio? Sudah. Kelompok visual? Sekali. Bagaimana kalian ada kesulitan yang tadi mengerjakannya? Wow, keren sekali kalian ternyata bagus sudah memahami materi tentang gaya. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Kelompok visual, silakan kelompok visual. Visual tadi sudah selesai bu saya bu. Silakan semuanya. Silakan. Gaya apa yang kalian temukan di kartu tadi ya? Kartunya tadi silakan. Gambar anak bermeja merupakan gaya klasik. Ya. Gambar anak melompat di trampolin merupakan gaya gravitasi. Gambar orang bermain merupakan gaya ngegas. Gambar anak seperti pohon berkelompok dengan Oke, terima kasih kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Iya. Selanjutnya dari kelompok kinestetik. Oke, silakan perwakilan aja karena kinestetik ini kelompoknya banyak sekali ya. Silakan. Ayo, sudah. Yuk. Ya, dari kelompok kinestetik silakan. kelompok kinestetik ini akan merepresentasikan hasil kerja manusia. Pohon apel yang jatuh menggunakan gaya gravitasi. Bunga jelukir menggunakan gaya ngegas. Umur menggunakan gaya otot. Tapel menggunakan gaya kotak. Magnet menggunakan gaya magnet. Oke, terima kasih untuk kelompok kinestetik. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Baik, kelompok audio sudah siap? Oke, silakan kelompok audio. Ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Dari kelompok audio akan merepresentasikan gaya orson. Contohnya menendang bola. Menendang bola adalah Oke, terima kasih untuk kelompok audio. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Silakan kembali ke tempatnya. Baik ya, presentasinya bagus sekali. Kalian sudah memahami pembelajaran tentang apa? Gaya. Bagaimana tadi? Bisa Nana ya? Pelajaran tentang gayanya ya? Oke, sebelum pelajaran ini selesai, saya akan ada games terlebih dahulu. Oke, Nana, sebelum pelajaran selesai, kita games dulu ya. Oke? Oke, games dulu supaya kalian lebih
Bu Yeni tadi Ya. sudah melaksanakan observasi atau supervisi kelas ya hari Betul sekali, ini. Bu Yeni. Nah, kita pada tahapan selanjutnya yakni tanya jawab ya tentang pasca observasi atau supervisi kelas. Ya. Gimana nih perasaan Bu Yeni setelah melakukan supervisi kelas hari ini? Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Bu Yeni yang sudah Sama-sama. mendampingi saya di kelas ya untuk supervisi. Awalnya memang saya ini agak grogi loh Bu. Tapi alhamdulillah ini tadi groginya sudah hilang dan sempat sedikit-sedikit mulai terbiasa. Jadi alhamdulillah tadi lancar juga untuk menjelaskan ke anak-anak tadi juga. Alhamdulillah ya. Hal wajar ya yang seperti itu grogi tapi lama-lama tadi saya lihat itu mulai mencair. Alhamdulillah lancar sekali kok tadi Bu Yeni. Lah untuk karya pengembangan dan tahapan pembelajaran tadi yang seperti apa boleh diceritakan Bu Yeni? Saya tahap pembelajarannya tadi awalnya anak-anak seperti biasa ya untuk pembukaan anak-anak berdoa terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian saya juga menjelaskan pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya saya ini dulu kemarin pembelajaran apa anak-anak supaya Review untuk, ya. mengingat kembali pembelajaran yang kemarin. Terus saya lanjutkan lagi nih pembelajaran yang hari ini dan selanjutnya ada juga ini kayak biar penyemangat anak-anak tadi ada ya juga itu tadi ya tentang macam-macam gaya anak-anak senang sekali. Kemudian setelah itu saya juga membagi 3 kelompok di sini yaitu audio, visual dan juga kinestetik dan ketiga kelompok ini berbeda untuk media pembelajarannya. Jadi ada tingkat kemampuannya tersendiri di sini. Kemudian saya memberikan tugas juga setiap kelompok supaya anak-anak nanti bisa berkolaborasi dengan temannya apa yang ditanyakan dan medianya tadi juga bisa berguna. Seperti kalau kinestetik tadi kan banyak sekali media-media yang sudah disediakan ya sama saya, jadi untuk mempermudah anak-anak juga. Terus setelah itu kita membahas tugas dari kelompok masing-masing, presentasi di depan gitu. Ini anak-anak nanti mempresentasikan apa sih hasil dari kerja kelompok tadi itu. Setelah itu kemudian anak-anak beraktivitas lagi. Dengan ini saya ada gamesnya supaya anak-anak lebih semangat lagi begini. Gitu. Jadi tadi benar sekali yang saya lihat tadi ada beberapa kelompok yang sudah dikelompokkan sesuai gaya belajarnya ya Bu Yeni ya. Betul Tadi sekali. ada presentasi juga, ada ice breaking, ada games nih. Nah pasti butuh persiapan nih. Kendalanya bagaimana nih dalam proses tersebut Bu Yeni? Ya, terima kasih Bu Nih. Awalnya memang saya kendalanya bagaimana ya ini ya supaya anak-anak ini lebih semangat lagi belajarnya. Saya jadi mencari-cari pertama mencari media apa yang supaya anak-anak ini bisa aktif, bisa semangat dalam belajar untuk pembelajaran IPAS kali ini tentang gaya. Kemudian itu jadi saya banyak referensi, saya mencari referensi selain dari buku ajar kita juga referensi juga melihat dari internet, dari YouTube, pembelajaran juga dari BFM juga. Jadi banyak inspirasi jadi seperti itu saya memberikan ke anak-anak. Jadi dengan berbagai proses tadi mencari referensi yang banyak itu tadi akhirnya tadi tahapan pembelajarannya bagus sekali Bu Yeni. Ada banyak sekali media yang sudah disiapkan oleh Bu Yeni sesuai dengan gaya belajar anak-anak tadi ya Bu Yeni ya. Nah rencana tindak lanjut ke depannya nih untuk tahapan pembelajaran yang sudah Bu Yeni lakukan ini apa nih? Oke, tindak lanjut ke depannya saya akan lebih mencari ini ya istilahnya saya ingin melihat kayak pembelajaran dari internet. Jadi selanjutnya itu untuk media-media yang bervariasi lagi, kreatif lagi supaya anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Kemudian sumber-sumber dari buku-buku yang lain juga saya bisa untuk menambah pembelajaran nanti. Kemudian juga
bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu lebih senang lagi dalam pembelajaran seperti Berarti rencananya nanti agar pembelajaran lebih variatif lagi ya Bu Yeni ya. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bu Yeni nih dalam pembelajaran kali ini apa? saya mengukurnya, alhamdulillah ini tadi anak-anak memahami, ya, memahami dengan banyaknya media. Jadi anak-anak itu lebih memahami lagi. Jadi kita tidak hanya metodenya bukan hanya demonstrasi anak-anak yang melihat saja, tapi ini dia langsung fokus ke media yang ada di depannya masing-masing. Seperti tadi untuk yang visual saya memberikan atau kartu itu karena tingkat kemampuannya berbeda-beda, jadi yang untuk visual saya memberikan kartu, dia bisa melihat kelompoknya yang visual itu dari gambar ini tuh gaya apa ya, jadi untuk kolabornya alhamdulillah di sini sudah lebih baik gitu ya, timbangnya kalau hanya demonstrasi gitu. Alhamdulillah. Nah, dari rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni tadi, semoga minggu depan sudah ada tercapaian ya Bu Yeni ya. Semoga. Jadi lebih banyak referensi yang Bu Yeni baca, Bu Yeni lihat, jadi supaya anak-anak lebih semangat lagi. Betul begini, terima kasih sekali masukannya. Oke, alhamdulillah tanya jawab untuk pasca observasi ini sudah selesai. Bu Yeni hebat sekali, semoga menginspirasi banyak guru yang lain, terutama saya juga. Sudah cukup untuk pasca observasi kali ini Bu Yeni, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kuni. Sama-sama.